budaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara JPPN Planner terkait temu pelopor JPPN dan akronomis spesialis Raja yang diadakan secara online melalui Zoom pada hari Sabtu, tanggal 13 September 2025. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ketua Umum DPN Jaringan Petani Persada Nusantara, Bapak Hasrat Tanjung, SP. Yang terhormat Direktur Operasional Tanimat Nusantara, Bapak Haji Irfan Ritonga, SE. Yang terhormat Pak Syamsul Arief, selaku narasumber pada malam hari ini. Dan yang saya hormati pula seluruh petani, lalu para pelopor Tanimat Nusantara pada malam hari ini. Hadirin yang kami hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah darinya kita semua bisa berada di sini dalam rangka acara JPPN Planner terkait temu pelopor JPPN dan akronomis spesialis Raja. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Perkenalkan Bapak Ibu semua, nama saya Keisha, selaku pemandu acara pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan oleh Direktur Operasional Tanimat Nusantara, yaitu Bapak Haji Irfan Ritonga, SE. Acara yang keempat, adanya pemaparan materi terkait penjelasan apa itu pelopor oleh Divisi Penyuluhan dan Marketing. Acara yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber Pak Syamsul Arief. Acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Lalu yang terakhir, dokumentasi serta penutup. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama baca Ummul Quran, iridho ila wa syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada operator Pak Ali dipersilahkan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka,
Rasanya rakyatnya semuanya sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pandunya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Direktur Operasional Tanimat Nusantara kepada Bapak Haji Irfan Tonga SE, dipersilahkan. Permisi Pak Irfan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Eh, Pada malam hari ini luar biasa sekali ya yang hadir dari Sabang sampai Merauke, dan kita sama-sama mendengarkan nanti perkumpulan ya pelopor JPPN yang sudah hadir dari beberapa daerah, dan bersama Tanimat Nusantara sama-sama kita membangun ekosistem yang sangat luar biasa. Dan kami cukup bahagia sekali berkumpul teman-teman pelopor yang dibimbing ya dari awal penggunaan benih, pengolahan tanah sampai dengan pasca panen nanti. Insya Allah kita akan bimbing sampai dengan proses pasca panen, dan juga nanti ada bimbingan-bimbingan dari beberapa teman-teman dari Raja sebagai riset benih Raja ini. Dan kami juga berterima kasih kepada Ketua Umum JPPN, Dewan Pimpinan Nasional, Bapak Asrat Tanjung, yang mempelopori wadah ini. Dan sangat luar biasa, beliau ini merupakan orang yang mempunyai visi misi yang sangat luar biasa untuk mengembangkan para pelopor dan khususnya di bidang pertanian jagung. Dan kami juga terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menjadi pelopor yang handal dan mempunyai edukasi kepada teman-teman lainnya. Dan insya Allah nanti dengan adanya perkembangan di bidang perjagungan, ya dengan benih yang kita rekomendasikan, insya Allah nanti menjadi
baik untuk pelopor-pelopor yang dengan moto kita, slogan yang sangat luar biasa, tumbuh kembang kaya bersama. Ini yang sangat luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada host ya yang sudah mempersiapkan waktu untuk hadir di JPPN Planner ataupun JPPN Sabtuan ini. Ya, tidak semua hadir, tapi Bapak Ibu semuanya hadir dalam rangka membentuk dan memberikan wawasan, dan nanti di akhir sesi acara ada tanya jawab oleh salah satu riset dari Raja. Selamat Bapak Ibu semuanya masuk di dalam komunitas Taniman Nusantara bersama pelopor JPPN. Demikian dari saya, Irfan Syah, Irfan Ritonga, Direktur Operasional untuk Taniman Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya Bapak Irfan. Hadirin hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Divisi Penjualan dan Marketing, yang kebetulan akan saya sampaikan sebagai salah satu tim Divisi Penjualan dan Marketing. Uh, Oke, oke, mohon sebentar. Baik, mungkin Pak Ali bisa ya di zoom lagi, diperbesar layarnya, ya, di full aja ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Keisha, sebagai tim divisi penjualan dan marketing, dan sebenarnya ada satu lagi yakni Ibu Angel. Baik, jika ingin menghubungi silakan, ada nomor saya tertera di situ. Baik, next.
Baik, akan saya jelaskan dulu, Bapak Ibu semua, apa itu Tani Mart Nusantara. Jadi, Tani Mart Nusantara ini merupakan unit bisnis di bawah Jaringan Petani Persada Nusantara atau JPPN, eh, untuk membantu kebutuhan saprodi ekosistem khususnya petani jagung. Nah, jadi lewat sistem pelopor yang menjadi perantara langsung ke petani di daerah. Jadi, sederhananya Tanimart itu seperti toko pertanian berbasis jaringan petani yang berfungsi untuk mempermudah akses saprodi dan mendukung program penguatan petani di daerah masing-masing. Seperti itu. Next. Jadi, Bapak Ibu semua pasti mungkin sudah familiar ya dengan apa kata pelopor. Jadi mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut, apakah apa itu pelopor sendiri. Jadi di dalam Tanimart, pelopor ini merupakan leader petani yang terseleksi oleh Tanimart Nusantara sesuai standar operasional prosedur melalui konkol WhatsApp. Jadi pelopor ini maksimal satu orang per kecamatan di seluruh Nusantara. Jadi pelopor ini akan berfokus untuk membangun ekosistem bisnis pertanian kawasan atau agropolitan yang akan dibimbing langsung oleh manajemen Taniman Nusantara. Ya, jadi pelopor ini ya istilahnya merupakan petani terpilih ya dari setiap kecamatan yang menjadi perwakilan Tanimat di wilayahnya, dan satu kecamatan hanya ada maksimal satu pelopor. Seperti itu. Dan uh, next. Untuk syarat pelopor sendiri, Bapak Ibu semua, yakni yang pertama, syarat yang utama istilahnya ya. Pertama, ini merupakan pelopor merupakan petani jagung berpengalaman minimal 3 tahun serta tidak memiliki kios atau bukan pemilik kios pertanian ataupun sejenisnya. Lalu yang kedua, diutamakan aktif di organisasi masyarakat atau misal tergabung dalam kelompok tani seperti itu. Yang ketiga, pelopor ini uh, disyaratkan diutamakan minimal mempunyai satu sosial media atau enggak Facebook ya. Biasanya Bapak Ibu semua pasti memiliki media sosial berupa Facebook ataupun Instagram ataupun TikTok seperti itu. Lalu untuk pendaftaran sendiri kami tidak memungut biaya alias gratis dan hanya mengisi atau mendaftar melalui Google Form yang akan kami berikan seperti itu. Next. Jadi program kerja pelopor ini, ya ini yang pertama, eh, pelopor ini tergabung dalam program JPPN dan Tanimat Nusantara. Lalu pelopor ini merupakan bisnis retail saprodi Tanimat Nusantara di tingkat petani. Lalu yang ketiga, pelopor untuk pemetaan layanan program kredit usaha rakyat atau KUR untuk petani seperti itu. Next. Jadi di kami sendiri di Tanimart, pelopor ini ada tahapan-tahapan tersendiri Bapak Ibu semua. Ada 3 tahapan. Yang pertama, calon pelopor, yakni petani yang baru berminat bergabung dalam Taniman Nusantara. Jadi kami ada khusus grup yaitu calon pelopor. Nah, itu calon pelopor merupakan eh, petani yang baru berminat bergabung dan baru mendaftar melalui Google Form dan sudah mengikuti sesi konkol bersama kami seperti itu. Lalu yang kedua, pelopor madya yaitu pelopor yang sudah menyerahkan bersedia dan diberikan surat mandat oleh kami. Lalu yang ketiga ada pelopor utama yaitu pelopor madya atau muda yang sudah belanja benih jagung di kami dalam volume tertentu seperti itu. Next.
baik eh, tugas pelopor sendiri, yaitu yang pertama melakukan belanja minimal order. Jadi di kami itu eh, untuk bisa dikatakan menjadi pelopor utama, eh, kami ada membatasi untuk minimal order itu 50 kilogram Bapak Ibu semua. Tapi untuk 50 gram tidak tidak langsung 50 kilogram, tetapi bisa diangsur seperti 1 kilogram ataupun 5 kilogram ataupun 10 kilogram seperti itu, Bapak Ibu semua. Lalu yang kedua, melakukan pendataan potensi calon pelopor, petani lahan dan poktan di tingkat kecamatan masing-masing. Lalu yang ketiga, berkoordinasi langsung dengan tim manajemen Tani Mart Nusantara di setiap kegiatan petani. Jadi setelah Bapak Ibu mendaftar dan melakukan sesi konko bersama kami akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp. Nah, di situ di dalam grup para calon pelopor bisa istilahnya update kegiatan di lahan masing-masing ataupun eh, misal bertanya-tanya tentang bagaimana adakah masalah di saat menanam jagung itu sendiri ataupun perkembangan pertumbuhan dari tanaman jagung bisa divideokan atau didokumentasikan melalui grup seperti itu. Jadi para calon pelopor saling mengabari dan saling memberi informasi seperti itu. Next. Oke, jadi benefit pelopor sendiri, keuntungannya yang pertama, eh, pelopor ini merupakan tergabung dalam program JPPN dan Tanimat Nusantara. Lalu yang kedua, pelopor dapat bagi hasil atau sharing profit dari penjualan saprodi. Lalu yang ketiga, pelopor dapat mengikuti program Kurtani di Tanimat Nusantara. Yang keempat, pelopor juga mendapatkan pelayanan hukum dan pendampingan hukum secara gratis atau konsultasi. Eh, karena kebetulan di manajemen tanaman sendiri ataupun di JPPN kami ada konsultan hukum yang sangat ahli dan mungkin dari Bapak Ibu semua jikalau ingin ada mendapatkan yang butuh bantuan bisa berkonsultasi dengan kami. Lalu yang kelima mendapatkan baju PTL dan ID card JPPN gratis seperti itu. Next. Nah, mungkin Bapak Ibu semua masih agak tabu terkait ataupun bingung terkait konsep sharing profit ini bagaimana sih di kami. Jadi mungkin akan saya jelaskan sedikit eh, konsep sharing profit ini. Jadi di Tamimart ini kami menjual benih jagung dari PT Restu Agro Pejemas atau Raja. Jadi misal pelopor ini eh, dengan kan di Tanimat ini di PT Raja sendiri kan eh, dengan membeli ada kemasan 1 kilogram dan 10 kilogram begitu Bapak Ibu dengan harga 100.000 per kilogram. Jadi jikalau Bapak Ibu semua membeli dengan minimal 5 kilogram sampai dengan 30 kilogram akan mendapatkan diskon yakni 3.600 per kilogram. Lalu untuk selanjutnya juga itu bisa Bapak Ibu semua eh, untuk 31 kilogram sampai 99 kilogram akan mendapatkan diskon 5.400 per kilogramnya. Lalu yang pembelian selanjutnya ini 100 kilogram Bapak Ibu akan mendapatkan diskon 5.400 dan akan mendapatkan bonus seperti itu. Bisa dilihat sendiri. Ya, betul. Jadi pembelian ini hanya bisa melalui pelopor JPPN Bapak Ibu semua yang sudah mendaftar, apalagi sudah melalui sesi konkol bersama kami. Lalu untuk pembelian 200 kilogram ini mendapatkan diskon sebesar 5.400 per kilogram dan mendapatkan bonus yaitu pembelian 300 kilogram mendapatkan diskon 5.400 juga dan pembelian 2.000 kilogram mendapatkan diskon 5.400 dan mendapatkan 1 unit itu. Ya, betul. Eh, jadi akan mendapatkan referral
Dari setiap pembelian per kilogramnya akan mendapatkan referral 3.000 per kilogram. Seperti itu Bapak Ibu semua. Next. Next Pak Ali. Recording in progress. Cek, cek, cek. Mohon maaf Bapak Ibu semua karena saya terkendala jaringan. Mungkin akan saya lanjutkan. Jadi kami ada jam pelayanan operasional dan jadwal konkol. Untuk konkol sendiri kami melaksanakannya pada hari Senin, Rabu, dan Jumat pada mulai pukul 1 siang hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Untuk jam pelayanan operasional sendiri kami dari pukul selain konkol, jam pelayanan operasional maksudnya mungkin chat pribadi ataupun dari grup Tanimart eh, dari pukul 7 hingga pukul 9 malam seperti itu. 7 pagi hingga 9 malam. Next Pak Ali hingga alur saja.
Next, yang alur. Oke, jadi alur untuk pendaftaran pelopor sendiri. Jadi calon pelopor menghubungi kami divisi penelitian marketing bisa menghubungi saya. Jadi mungkin jikalau Bapak Ibu semua sudah tergabung dalam eh, grup Facebook Taniman Nusantara, akan tertera nomor saya di situ. Mungkin langsung bisa saja langsung menghubungi saya. Lalu calon pelopor akan mengisi di form pendaftaran dan akan saya arahkan mungkin jika Bapak Ibu tertarik, lalu akan saya berikan link pendaftaran. Lalu selanjutnya calon pelopor akan melakukan konkol sesuai jadwal yang sudah ditetapkan bersama Direktur Operasional Tanimat dan Ketua Umum JPPN. Nah, setelah konkol telah dilakukan, maka calon pelopor ini akan dimasukkan ke dalam grup besar Tanimat Nusantara. Dan setelah itu, setelah dimasukkan, mungkin jikalau Bapak Ibu ingin membeli, calon pelopor ini akan melakukan pemesanan benih jagung melalui divisi pemesanan. Seperti itu alurnya. Jadi sekian terima kasih atas pemaparan divisi penyuluhan dan marketing. Untuk acara selanjutnya, ya ini adanya pemaparan materi oleh narasumber yang sudah kita undang, yakni kepada Bapak Syamsul Arif dan moderator pada malam hari ini. Mungkin bisa dipersilakan. Jadi betul-betul Baik, Bapak Irfan, mohon bisa dipandu untuk sesi sharing session pada malam hari ini terkait temu pelopor JWN dan agronomi spesialis Raja. Kepada Bapak Irfan, dipersilahkan. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini apa yang disampaikan oleh Bu Kesha tentang apa itu pelopor di Taniman Nusantara, nanti Bapak Ibu bisa diskusi setelah session ini. Dan kita saat ini sedang eh, terhubung dengan periset dari Raja, ya, Bapak Samsul Arif. Kita sedang menghubungkan. Namun sebelum beliau datang ke ruang Zoom, kita diskusi dulu dengan beberapa pelopor JPPN. Silakan Mbak Kesha mungkin dari beberapa JPPN untuk pelopornya bisa diskusi sharing waktu 5 menit ataupun 10 menit. Silakan Mbak Kesha, dipanggil aja.
Halo Bapak Ibu semua, apakah suara saya terputus-putus? Apakah sudah lancar? Terdengar? Oke, terdengar. Silakan Mbak Kesha. Oke, baik. Mungkin sebelum pemateri uh, masuk, jadi mungkin dari pertama ya, yang pelopor yang sudah menggunakan bibit raja terutamanya. Yang pertama mungkin bisa dari Bapak Arifin, boleh sharing sessionnya Bapak? Ya, Mbak, terima kasih. Iya, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. rekan Jaringan Petani Persada Nusantara. Perkenalkan kami Inci Arifin, pelopor Kecamatan Ambung Selatan, Kabupaten Ambung Utara. Alhamdulillah, semenjak bergabung dengan JPPN menjadi pelopor ini, semangat untuk menanam jagung semakin meningkat karena terbentuknya ekosistem pembelajaran, pengalaman-pengalaman, bertukar pengalaman yang ada, bagaimana tata cara penanaman jagung yang baik, dan juga adanya bantuan-bantuan dari rekan-rekan pelopor-pelopor lainnya, teknis-teknis penjualan, teknis-teknis pengolahan jagung. Sebelumnya tidak kami kenal hal-hal tersebut kondisinya. Nah, pada saat ini kami sudah menanam sekitar tahap awal ini sekitar 20 kilogram bibit R7 Gold dan R3 Semesta dan R7 Ultimate. Perkembangan sangat baik sekali. Sekitar umur 60 hari, Demplot sudah memasukin tahap pembungaan. Dan insya Allah besok bisa kami adakan review untuk laporan selanjutnya. Nah, kondisi pelopor untuk di Kecamatan Ambung Selatan, Kabupaten Lampung Utara ini, khususnya untuk di daerah kami menceritakan khususnya untuk daerah kami ini, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, banyak sekali memang tingkatan-tingkatan rintangan-rintangannya, terutama memperkenalkan produk raja, karena petani di daerah kami ini memang rata-rata petani-petani lama yang sudah memiliki langganan dari paritas-paritas bibit-bibit yang lainnya. Nah, namun dengan adanya dorongan, adanya jaringan petani persada Nusantara, hal-hal itu dapat kami terobos sehingga penanaman-penanaman dari petani lainnya juga melihat hasil dari produk raja dengan perkembangan pertumbuhan batang, bunga, dan daunnya, mengharapkan benar, tinggal hanya ingin menunggu hasil bobotnya. Insya Allah kalau hasil bobotnya sudah sangat memuaskan, bibit raja benar-benar kami meyakinkan akan populer di daerah kami. Karena target tidak terlalu muluk-muluk, target bisa menyamain atau kurang sedikit saja dari varietas yang ada, itu sudah membuat produk raja menyaingin dari varietas-varietas yang ada. Nah, kondisi hama-hama dari yang kami alamin, untuk tanaman yang telah kami coba, ada yang terkena bule, perbandingan hanya sedikit. Dari 4 hektar kami tanam jagung merek R7 Gold dengan bibit sekitar 4 kilo, hanya terkena sekitar 100 batangan dianya. Nah, untuk demplot dengan bibit sekitar 3 kilo R3 Semesta hanya terkena sekitar 15 batang boleh. Jadi sangat tinggi juga toleransinya dibandingkan varietas-varietas lainnya yang rata-rata dalam 3 kilo bisa habis. 3 kilo tersebut dibabat oleh bulai, hilang semuanya. Dengan kondisi-kondisi yang ada tersebut, ya jadi kami sangat antusias sekali dengan harapan dari Jaringan Petani Persada Nusantara tetap dapat mengadakan bimbingan, mengadakan acara-acara seperti ini, memberikan edukasi-edukasi sesama rekan-rekan pelopor ya. Demikian Mbak Kesa dari kami, terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Arifin atas sharing sessionnya dan atas progres yang mungkin sudah ya dari selama 2 bulan ini ya Pak, setelah demplot bibit raja seperti itu. Eh, Mungkin untuk selanjutnya dari mungkin dari Bapak Marojahan, dipersilakan Bapak bisa sharing session bagaimana? Ya, Iya, silakan Bapak. selamat malam. Terima kasih Mbak Kesia. Iya, selamat malam. Selamat malam untuk semua rekan-rekan Tani Jagung dan tim Tani Mat. Terima kasih untuk kesempatannya. Ya, saya berterima kasih, saya bersyukur bisa bergabung dalam JPPN ini. Ya, Tani Mat. Kedua, benih raja yang kemarin saya sudah tanam. Memang saya belum bisa memberikan informasi lebih banyak karena ya di luar daripada kendali kita. Kemarin kami mengalami banjir yang 11 tahun sebelumnya itu pernah mengalami banjir. Ada pembenahan sedikit-sedikit berpikir bahwa tidak akan mengalami banjir lagi seperti itu. Rupanya kami mengalami lagi dan tinggi 1 meter ini kemarin. Jadi sekarang yang sudah berangsur surut. Namun memang saya ada melihat satu hal yang bagus ini ya benih raja. Dari benih yang biasa saya tanam, dengan misalnya kalau ada mengalami banjir dan dia bisa sampai tenggelam begitu, satu malam itu dia misal cuaca panas, besok itu bisanya langsung layu. Tapi ini benih raja dia masih kokoh dia berdiri. Tadi saya coba perhatikan, dia masih kokoh. Jadi menurut saya juga ini ada positifnya, artinya ada memang dia membuktikan diri ini benih raja ini raja ya. Nah, tapi nanti kembali lagi beberapa hari kemudian nanti saya akan lihat dan yang pasti memang kalau misalnya saya harus menanam kembali benih raja kemarin yang sudah sempat saya pesan saya akan tanam kembali lalu nanti saya akan informasikan berikutnya. Mungkin begitu saja yang bisa saya bagikan sementara untuk kita semua dan Pak Kesia. Terima kasih teman. Oke, baik. Terima kasih Bapak Marojahan atas sharing sessionnya juga terkait pembelian raja ini, benih raja. Lalu bagaimana Bapak Irfan? Untuk Pak Samsud belum koneksi ya, belum connect untuk narasumber kita, tamu dari Raja. Sedang saya usahakan untuk tarik beliau untuk masuk ke Zoom kita. Silakan Mbak Kesha untuk yang teman-teman yang lain. Mungkin dari peserta Zoom malam hari ini yang ingin bertanya tentang apa itu pelopor, silakan bertanya, silakan buka mic-nya. Gitu Mbak Kesha. Oke, baik. Mungkin dari Bapak Ibu semua yang masih tabu ataupun masih bingung terkait bagaimana program pelopor di Tanimat itu sendiri, mungkin bisa dipertanyakan dalam Zoom meeting malam pada hari ini, ataupun bisa melalui room chat kalau jikalau belum bisa on cam, on mic maksudnya. Bisa dijelaskan kembali Mbak Kesha perihal eh,
profit sharing ya kepada teman-teman yang mungkin di sini ada yang ingin menjadi pelopor di daerah masing-masing. Boleh di-share kembali, Mbak Kesha? Menarik untuk kita bahas ini. Mungkin bisa di zoom eh, gambarnya. Sampai ke kiri, ke kiri, kiri, ke kiri kan sedikit. Iya, Jauh ya. ada, iya, terus jauh samping. Oke. Oke, silakan Mbak Kesha untuk penjelasan real sharing profit untuk pelopor. Oke, oke, Bapak Ibu semua, mungkin akan saya jelaskan kembali bagaimana konsep sharing profit ini. Jadi ini sharing profit khusus benih jagung raja ya Bapak Ibu semua. Jadi jika pelopor yang pertama ini, eh, jika pelopor membeli di bawah 100 kilogram per musim, jadi akan mendapatkan eh, istilahnya cashback ya istilahnya, yaitu 5.000 per kilogram dan dikurangi 1.000 jadi mendapatkan 4.000 per kilogram, yaitu kalau jikalau membeli di bawah 100 kilogram seperti itu Bapak Ibu semua. Lalu untuk pembelian sebesar 100 sampai 199 kilogram per musim akan mendapatkan cashback yaitu 5.000 per kilogram Bapak Ibu semua. Jadi ini sangat menguntungkan ya Bapak Ibu, bisa dikali mungkin ya 5.000 per kilogram yang sudah dibeli seperti itu. Lalu untuk pembelian di atas 200 kilogram per musim ini akan mendapatkan sesuaikan jadi pokoknya 5.000 per kilogram ditambah 1.000 jadinya 6.000 Bapak Ibu semua. 6.000 per kilogram seperti itu. Jadi mungkin bisa dihitung kalau uh, misal Bapak Ibu semua membeli 100 kilogram seperti itu, misal dengan mendapatkan cashback 5.000 per kilogram, mungkin bisa mendapatkan setidaknya itu jadi cek cek duh cek cek cek. Jadi Bapak Ibu semua misal ya dimisalkan jika Bapak Ibu semua eh, sudah terjual sebanyak 100 kilogram atau membeli 100 kilogram, beli 100 kilogram akan mendapatkan cashback 5.000 per kilogram. Jadi bisa dihitung 5.000 per kali 100 jadi mendapatkan 500.000 seperti itu. Jadi sharing profit ini lumayan menguntungkan bagi pelopor seperti itu Bapak Ibu semua. Jadi kan jikalau Bapak Ibu membeli di kios biasa
maka eh, pasti tidak akan ada cashback seperti ini atau konsep sharing profit. Jadi di Tanimat itu sendiri ada keunggulan yang berbeda, yaitu pelopor akan mendapatkan benefits sharing profit dari pembelian benih seperti itu, khususnya benih raja. Jadi eh, untuk minimal pembelian sendiri pun ada diskon Bapak Ibu semua. Eh, Pembelian dari 5 kilogram sampai 30 kilogram sendiri akan mendapatkan diskon sebesar 3.600 per kilogram. Lalu pembelian 31 hingga 99 kilogram akan mendapatkan diskon 5.400 per kilogram. Lalu untuk pembelian 100 kilogram sendiri akan mendapatkan diskon 5.400 sama. Lalu akan mendapatkan bonus, yaitu satu unit tangki semprot elektrik. Eh, untuk pembelian 200 kilogram sendiri akan mendapatkan diskon 5.400 kilogram, tetapi berbeda. Untuk bonusnya itu akan mendapatkan satu unit sound system. Nah, untuk pembelian 300 kilogram sendiri akan mendapatkan diskon 5.400 per kilogram dan berbeda bonusnya, yaitu mendapatkan eh, satu unit satu unit corn planter seperti itu. Untuk pembelian sebanyak 2.000 kilogram akan mendapatkan diskon 5.400 per kilogram dan mendapatkan bonus mendapatkan bonus satu unit Honda Beat. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Mungkin penjelasan saya tentang sharing profit. Apakah ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang sharing profit sebagai pelopor. Nanti eh, tim kita akan menjawab ya sharingnya untuk ke depan ya. Sambil menunggu untuk Pak Syamsu Arifin sedang kita undang karena ini signalnya belum masuk-masuk juga Bapak untuk narasumbernya. Kita sedang mengundang beliau. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya dari Pak Entang Mulyana punya bertanya, kemudian dari Pak Marsudi atau dari Pak Musa dari Aceh. Silakan Bapak atau Ibu dari Ibu Desni yang ingin bertanya atau dari Pak Sofyan. Silakan Bapak Ibu ingin bertanya tentang perihal JPPN di Taniman Nusantara. Boleh dibuka mic-nya Bapak Ibu kalau ingin bertanya. Baik Bapak Ibu semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bisa raise hand ataupun kolom chat.
Alhamdulillah sudah masuk di ruangan Zoom kita, Pak Samsul Arif. Monggo Pak Kesha untuk dipandu. Baik, alhamdulillah narasumber pada malam hari ini yaitu Bapak Syamsul Arif sudah bergabung pada Zoom meeting. Mungkin untuk selanjutnya silakan Bapak Syamsul, bagaimana terkait materi tema JPPN Prana pada malam hari ini yaitu Bentar. Siapa? Ya, halo. Ya, Assalamualaikum Pak Samsul Arif. Waalaikumsalam Pak, selamat malam. Ya, kawan-kawan ini sudah menunggu untuk narasumber dari Pak Samsul Arif dari Riset Raja. Mungkin Pak Samsul Siap. Arif sedikit sharing-sharing tentang benih raja yang sudah diaplikasikan sebagai periset ya Pak di benih raja. Mungkin Iya, Pak iya. Samsul sedikit cerita perihal benih raja ini yang saat ini sedang marak-maraknya bagus ya, apalagi yang benih raja gold dan R7 red. Mungkin Pak Samsul boleh cerita sedikit tentang benih raja ini Pak. Bagaimana dia bisa eksis di saat-saat teman-teman ada yang menggunakan benih lain kena bulai seperti itu Pak. Bagaimana Pak perkembangannya? Monggo Pak silakan. Ini diawali dari mana dulu nih? Dari yang benih red dulu nih. Boleh Pak silakan Pak. Ya, untuk benih red sendiri itu karakternya memang daunnya memang hijau. Apalagi kalau diaplikasikan dengan asam amino dan kalsium itu cenderung mencolok, langsung warnanya berubah menjadi gilam. Otomatis nanti pori-porinya itu gampang padat, dia tahan bule. Cuma memang kelemahannya agak satu ya, memang agak tinggi itu aja. Cuma kalau mungkin untuk mensiasati tingginya itu bisa waktu aplikasi pupuknya bisa agak dimolorkan atau dimundurkan sedikit, itu saja. Kalau untuk tongkolnya memang nggak begitu besar, tapi warnanya itu yang bikin menggoda. Warnanya merah merona, tapi panjang. Nggak begitu besar tapi panjang, warnanya juga merah merona. Itulah keunggulannya benih red ya dari Raja. Tadi tahan bule terutama, tahan busuk juga. Kalau tahan busuk juga sih relatif, cuma yang utama itu tahan bule. Itu sih Pak. Luar biasa. Tahan bule ya Pak ya untuk red 7 ya Pak ya. Dengan benih-benih lain Pak dari sendiri, apakah dari benih-benih raja yang lain Pak? Maaf saya sebelumnya karena saya di luar tadi, jadi saya lupa. Oh, silakan Pak. Tadi nggak bawa headset, tadi suara agak bising ini. Kalau untuk benih raja sendiri yang karakternya red itu kalau memang untuk di wilayah Jawa mungkin performanya kurang bagus ya. Biasanya itu kalau di luar Jawa itu biasanya baru kelihatan performnya ya. Kalau di luar Jawa itu biasanya hasilnya cenderung lebih besar, tadi panjang merah ya. Itulah kalau di luar Jawa. Kalau di Jawa ini untuk perform yang maksimal belum begitu menonjol ya. Karena yang sudah itu kata teman-teman juga dari senior-senior kita yang ada di WR Raja itu kalau di luar Jawa itu performnya pasti bagus besar-besar itu ya. Mungkin juga karena karakter tanahnya juga ya. Mungkin kalau lahan luar Jawa mungkin masih subur ya. Kalau lahan di Jawa sendiri nggak begitu juga karena mungkin C organiknya sudah di bawah dari 1. Kalau di luar Jawa pasti di atas 2, 3 itu cenderung lebih bagus untuk pertumbuhannya, tongkolnya, besarnya, ketahanannya pasti lebih bagus. Dan untuk Raja Gold New itu bagus, itu usianya pendek, 90 HST sudah bisa dipanen, 100 itu sudah maksimal, sudah bisa panen. 90 HST itu tongkolnya sudah kering juga. Itu pengisiannya mudah. Karena untuk warnanya kulitnya pun oranye ya, atau oranye kemerahan, tidak seperti red. Kalau yang oranye itu cenderung kemerahan. Tapi yang utama itu memang kalau jenis New
Gold atau Raja 5. Ya, itu dia itu paling tahan bule ya, paling tahan bule. Pokoknya hampir semua produk Raja itu hampir semuanya tahan bule. Ya. Dan juga Ultimate ya. Nanti kedepannya yang Ultimate ini yang buat kita mendongkrak perform dari kompetitor lain ya. Karena nanti rencananya saya dengar-dengar dari pabrik sendiri untuk Ultimate itu hasilnya nanti bisa mengalahkan kompetitor yang lain. Karena waktu kemarin kita acara di kontur Kediri di Brenggolo itu dari sekian banyak kompetitor itu hasilnya itu yang terbaru dari benih Raja itu hasilnya memang sangat-sangat luar biasa, terutama untuk Ultimate. Cuma ya itu kelemahannya memang agak tinggi itu. Kalau Ultimate juga ya sama Red memang agak tinggi. Tapi untuk hasilnya ke depannya mungkin melebihi kompetitor seperti yang ada di pasaran sekarang. Karena mungkin ke depannya yang untuk benih Ultimate sendiri itu sudah enggak kayak yang dulu-dulu lagi. Karena dalamnya nanti itu sudah lebih bagus dari yang sekarang dan mungkin dari kompetitor lebih bagus. Mungkin bisa juga dalamnya itu KF 0080 atau yang KF XX71. Itu kalau per hektarnya bisa tembus 20,95 ton gelondong. Sedangkan untuk kompetitor lain mungkin seperti kayak P27 itu atau Jago itu kan cuma 20,34 sampai 20,36 ton per hektar. Ya itu sih pengetahuan saya kemarin. Cuma kan kata ownernya Pak Dedi bosnya itu nanti ya maka Ultimate itu mau dibikin yang terbaik pokoknya dari semua yang ada di pasaran kompetitor. Nah, kalau nanti sudah benar-benar fix untuk jenis Ultimate itu sendiri, maka di pasaran akan meledak. Karena apa? Karena dengan hasil yang begitu bagus, nanti bisa mengalahkan kompetitor yang lain seperti Perkasa, seperti Jago, maka tidak mungkin bisa menggeser posisi sekarang yang sudah ditempati sama kompetitor lainnya. Nah, mungkin itu juga sih sepengetahuan saya, karena kemarin waktu acara di Kediri itu ada 2 yang paling bagus itu isinya itu sih. Dan nanti rencananya ke depannya mungkin dalamnya Ultimate ya mungkin itu juga. Jadi dibikin baru cuma kemasannya mungkin sama. Jadi untuk mendongkrak hasilnya itu. Makanya untuk ke depannya nanti habis tanam MT1 untuk wilayah Nganjuk sendiri, saya kan juga selaku grower atau produksi benihnya. Nah, nanti setelah habis tanam produksi, nanti mungkin petani saya pun dari pabrik sendiri kemarin sudah ada kabar-kabar dari Pak LD sendiri selaku manajer quality. Mungkin akan support juga untuk petani yang tanam produksi, jadi nanti supaya petani itu nggak lepas, jadi kita kasih support benih yang terbaik dan terbaru dari Raja. Ya. Begitu kawan-kawan. Siap. Baik, terima kasih Pak Samsul Arifin. Mungkin nanti ada beberapa teman-teman dari yang di Zoom ini yang ingin bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang benih Raja ini, kebetulan dan luar biasa sekali Pak Samsul Arifin adalah periset ya. Periset yang sangat luar biasa di benih Raja. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ruang chatnya boleh ditanya juga. Silakan Pak, Bu. Jarum duduk, andalannya habis. Izin Pak bertanya kalau Silakan Pak Asrat. Jarum Oke. Mau bertanya Pak. Untuk R3 Semesta apa keunggulannya dengan Ultimate Pak? Kalau kita itu untuk R3 R3 Semesta ya? Iya. Ya. Untuk R3 Semesta itu kan program bantuan dari pemerintah. Ya, tak? Untuk R3 Semesta sendiri itu bagus, Pak. Terutama untuk batang besar, ya itu batangnya buahnya juga besar, ya. Cuma agak tinggi, memang rata-rata tinggi. Itu bagus, tapi mungkin
kedepannya itu mungkin sudah nggak ada lagi itu, karena sudah saya dengar-dengar untuk tahun depan itu sudah jadi komersil, sudah nggak ada bantuan seperti itu lagi. Nanti diganti dengan yang Nusantara mungkin, atau diganti yang apa, yang lainnya mungkin. Perawatan mudah itu. Cuma kalau untuk hasil kita belum coba, cuma kalau dari perform kita sudah tahu. Makanya hasilnya sih untuk sementara bagus, makanya mungkin sama pabrik di stop untuk proyek bantuan pemerintah. Jadi nanti baru dikomersilkan, dan nanti untuk wilayah komersil mungkin akan diganti yang lain katanya. Dengar-dengar sih begitu, Bapak. Oke, silakan Bapak, Ibu yang ingin bertanya tentang benih raja yang saat ini sedang kita diskusikan. Apakah cara pemupukannya atau perawatannya mungkin ada yang ingin ditanyakan. Monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan buka mic-nya. Saat ini sudah hadir di tengah kita riset dari Raja, Bapak Samsul Arif. Baik. Dan ini merupakan mereka yang praktisi di Raja sendiri. Dan ini kesempatan kita untuk bertanya, ya. Mumpung ada kesempatan kita bertanya, mari kita bareng-bareng mencari menambahkan wawasan informasi perihal Raja. Silakan Bapak Ibu yang ingin tanya. Baik, Pak Irfan, izin saya merujuk. Silakan. Terima kasih. Selamat malam Pak Samsul. Perkenalkan. Sama-sama Pak, malam juga Pak. Saya Pak Marojahan dari Kabupaten Kerom, Papua, Pak. Begini Pak, tadi Bapak ada menjelaskan hubungan dengan R7, kemudian juga Ultimate itu. Sementara memang saya baru menanam R7R. Hanya memang karena kondisi banjir kemarin, sehingga saya belum bisa melihat untuk perkembangannya. Tetapi 15 hari tanam, sampai ada 20 hari tanam. Jadi ada dua lahan atau dua depot yang saya buat. Itu ada yang sudah 20 hari, kemudian ada yang sudah 10 hari. Tapi memang saya melihat R7 ini pertumbuhannya cepat daripada benih-benih yang lain, karena saya menanamnya, saya sandingkan kan seperti itu. Nah, memang kelihatan sekali memang dia ada menyolok. Kedua, tadi Bapak sampaikan, itu dia kelemahannya kan memang cukup tinggi. Dari cara mengatasinya tadi, untuk pupuk itu agak diundur. Mohon untuk penjelasannya Pak, seperti apa gitu pengundurannya dari sisi umur tanaman itu sendiri untuk hak dipupuk. Jadi berapa lama dia kita undur supaya ketinggiannya tidak terlalu tinggi. Memang tepatan di lahan kami ini, di wilayah saya ini, pada waktu pemeriksaan kondisi tanah itu menggunakan alat itu ada unsur NPK-nya, N-nya dia memang lebih tinggi begitu. Jadi seperti apa gitu Pak untuk pertumbuhan itu supaya dia tidak terlalu tinggi. Demikian Pak Samsul, mohon pendapatannya. Ya, terima kasih. Bapak, untuk aplikasi pupuknya ya, kalau kita jenis Raja R7, itu kata umumnya rata-rata untuk pemupukan pertama kan biasanya usia 12 sampai 15 HSD ya. Tadi kita undurkan nanti usia 20 HSD. Dan untuk aplikasi pupuknya kita pun kalau bisa untuk pupuk pertama itu jangan menggunakan nitrogen ya atau urea. Kita cukup menggunakan Zat A saja ya. Karena kandungan Zat A juga sendiri itu ada nitrogennya dan juga ada sulfurnya. Ya. Nah, sulfur juga sudah berperan sebagai mengganti untuk nitrogen itu sendiri. Nah, saya maksudnya itu, arti untuk diundur pemupukannya. Dan nanti juga spray untuk atasnya kita spray asap amino ya. Kita dosisnya kasih yang sedang saja ya, enggak, kita kasih 50 mili sama antrokolnya nanti 2 sendok makan. Tapi jangan lupa tetap kita kasih perekat yang bagus ya, jangan yang abal-abal ya. Kita bisa pakai untuk merek Gesmor, Prevalent atau Apsa ya. Cukup 15 atau 10 mili saja untuk per tangkinya ya kawan ya. Tapi untuk aplikasinya atas pakai itu. Nanti daunnya bisa mulus, bisa gilap, kinclong, pori-pori padat. Nanti tidak akan rentan dengan penyakit atau hama atau jamur ya. Untuk itu saja. Kalau untuk musim hujan sih pengairannya kita memang nggak bisa mengendalikan. Nah, kalau untuk pengunduran waktu pemupukan itu biasanya cenderung kelihatan itu udah waktu musim kemarau atau musim MK
kedua ya kawan. Nah itu biasanya kelihatan. Kalau mundurnya itu kalau waktu MK2 atau jam tanam kedua itu kelihatannya dari pengairan. Biasanya kita pengairannya di 10 hari sekali. Kita bisa mundurkan di 15 atau 17 hari. Otomatis cenderung langsung dia akan mengkeret atau memendek sendiri kawan. Nah, itu untuk aplikasinya. Nanti kalau apalagi musim hujan ini nggak usah pakai urea untuk pertama. Kita tetap pakai NPK sama ZA saja kawan. Itu. Untuk keduanya juga begitu, ZA sama NPK saja. Atau nanti keduanya kita di usia umur sekitar 40 HST ya. Untuk pupuk keduanya. Dan untuk aplikasi untuk ketiganya kita nanti umur 65 ya. Kita bisa tambahkan untuk KCL atau ZK sama PONK untuk mendapat tonase atau bobot yang lebih yang bisa kita harapkan. Tapi yang lebih kita panen dari biasanya. Umumnya kan rata-rata orang itu pasti pupuknya untuk pertama urea ya tak? Sama NPK, kedua urea NPK. Kalau untuk musim hujan nggak perlu itu. Kata dari nitrogen sendiri musim hujan pun sudah banyak mengandung nitrogen. Jadi solusinya kita undur pupuknya dan pupuknya juga tidak pakai urea, pakai ZA sama PONK saja itu sudah ada mengandung nitrogen juga Bapak. Untuk izin Pak, untuk aplikasi ZA dan NPK untuk pupuk pemupukan pertama itu komposisinya itu saya berikan berapa banding berapa ZA dan NPK-nya untuk 20 hari. Itu 2:1 Pak. Oh. Terima kasih Pak Samsul. Terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, luar biasa penjelasan dari riset Raja Pak Samsul Arif. Dan ini kawan-kawan bisa melihat ya, atau bisa bertanya kembali ya, yang saat ini sedang menggunakan benih Raja, atau mungkin ada pertanyaan lagi dari kawan-kawan yang hadir di ruang Zoom, silakan untuk membuka mic-nya. Biasanya kan domang nggak repot kan, gini kan. Silakan kawan-kawan yang ingin bertanya, silakan untuk buka mic-nya, langsung bertanya. Pak Samsul, saya boleh bertanya ya? Siap Pak. Ada benih Raja yang kapasitasnya sudah diisi ataupun di benih ya, benih itu sudah ada pupuknya gitu Pak. Apa benar itu Pak? Benih Raja. Apa? Ya gimana? Jadi benih Rajanya sudah diisi dengan pupuk gitu loh Pak. Ya. Benih Raja dari benih Raja. Saya pernah dengar Pak, bahwasanya benih Raja itu ada salah satu varietas benih Raja yang sudah ready dengan pupuknya gitu Pak, sudah di rendaman. Nggak ada. Ada Pak? Nggak ada. Nggak ada Pak ya? Siap. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan buka mic-nya. Di sini sudah ada narasumber kita dari riset Raja yang ini menjadi salah satu komunikasi kita kepada pelopor-pelopor yang sudah menggunakan benih Raja. Silakan Bapak, Ibu yang ingin bertanya. Kita sekitar 15 menit lagi kita akan padakan acara ini. Mumpung ini ada kesempatan kita untuk bertanya. Monggo silakan Bapak Ibu. Apakah atau teman-teman kawan-kawan ini yang sekarang Zoom ini sudah ada yang tanam untuk jenis ultimate kawan? Ya, ada pertanyaan dari silakan.
Silakan Ya Bapak Pak. Ibu yang sudah menggunakan Pak Arifin, silakan monggo Pak. Iya, iya Pak Samsul Arif. Assalamualaikum, selamat malam. Ya Saya Pak, iya udah Pak. nanya, Waalaikumsalam. Selamat malam tapi juga. baru berumur 15 hari. Target akan mengadakan pemupukan. Nah, namun kondisi pemupukan ini Pak, kalau disarankan tadi dengan Pak Samsul tadi menggunakan ZA memang NPK. Kondisi itu memang kami terbentur dengan pembiayaan rata-rata Pak. Nah, karena kami menggunakan pupuk subsidi, paling tidak saran Pak Samsul tadi berarti akan kami tidak pergunakan ureanya karena di Ponska sendiri udah termasuk NPK sebenarnya 15 ya. Itunya. Ya, benar Pak. Namun kalau kami mempergunakan resep-resep lainnya itu memang kami berminat Pak. Kondisi permodalan memang tidak memungkinkan. Walaupun kami ingin mengejar targetnya. Nah, kami ingin mengetahui juga Pak Samsul dengan pola yang diterapkan di Jawa tersebut per hektar itu bisa menghabiskan permodalan berapa itu Pak? Dan bisa menghasilkan berapakah per hektar jagung pipil yang sudah digiling berapa ton perkiraannya itu Pak Samsul? Terima kasih Pak. Ya. Memang untuk saja untuk ini. Kalau di Jawa itu kita kan nggak semuanya orang itu biasanya kita ada yang olah tanah, ada yang tidak, gitu. Tapi kalau saya sih memang saya jarang olah tanah karena setiap nanti habis padi kita langsung tanam, nanti kita bisa ngirit biaya juga. Kalau di sini untuk lahan per 100 runya atau 1.400 meter persegi itu biaya olah tanahnya pun lumayan mahal, 250. Nah, kalau 1 hektar sudah kali 7 atau banon 700 sudah berapa? Iya, udah 1,8. Sudah kelihatan sudah 1.000 lebih itu ya. Sudah 1 juta lebih 1,8. Nanti otomatis agak mengkak kalau lahan itu. Dan untuk hasil per hektar pun itu tergantung juga jartam. Kalau kita pakai jartamnya untuk 20, nanti legowo 20 kali 50 kali 80. Tanamnya satu-satu. Itu juga per hektar paling juga butuh benih cuma sekitar 17 kg. Ya, 17 kg, 18 kg cuma. Kalau satu-satu. Beda kalau dua-dua. Tapi nanti hasilnya akan maksimal. Dan untuk yang saat ini yang terbaru ya, yang terbaru itu rata-rata 20 ton golondong tapi. Nanti masih. Kalau dalam bentuk pipil tuh bisa dibagi 2 berarti ya? Kalau perhitungannya. Ya enggak, pipil kan diambil 70%. Nanti diambil dulu 70% karena kan masih gelondong. Nanti 70% diambil untuk janggelnya. Setelah itu nanti diambil lagi ke 30% toh. Nanti diambil lagi ke kita KA berapa KA 17, diambil 17%. Itu nanti baru ketemu hasilnya dari KS ke KA. Basah kan biasanya kan 30, untuk kadar airnya kan 30 sampai 35% ya. Nanti itu dikeringkan kan kita potong 17% lah ya KA-nya, itu nanti baru ketemu hasilnya. Iya, iya. Kondisi 30-35% kadar air itu merek R7 Ultimate atau secara keseluruhan? Hampir semua jagung itu kalau KS itu rata-rata KA-nya segitu untuk habis panen itu Bapak. 30-35 ya. Iya. Termasuk kalau turun mesin giling itu loh Pak, turun dos itu loh Pak. Iya, udah dibentuk dalam pipilan dia. Iya benar ya. Itu masa tanam pertama Pak, pada saat musim hujan masuk bisa 30. Kedua Pak. Iya, kedua ya. Iya. Kalau yang masa tanam musim hujan bisa berapa perkiraan Pak? Kalau di lahan kami, maaf Bapak, karena kami lahannya sawah, jadi untuk
musim Mm-mm. hujan kita nggak bisa tanam Bapak untuk musim hujannya. Oh, untuk kayak saat musim tanam pertama ini ya, Pak Samsul Ya, ya. kalau itu untuk musim pertama itu Mas Kentuk karena dia lahan hutan, lahan alas dia. Iya, iya. Mm-mm, mm-mm. Jadi makanya kita juga bagi-bagi tugas sama Mas Kentuk juga. Karena Mas Kentuk di wilayah barat, ya untuk terus naik terus untuk rajanya. Jadi dia ngangkat temanya itu memang dia di lahan hutan ala alas. Dan nanti setelah dia Kentuk panen, Mas Kentuk panen, baru kita kembali lagi ke timur. Dia panen, kita sudah mulai tanam lagi sudah. Nah, kita karena padi sudah panen, baru kita main lagi di jagung lagi gitu, Pak. Iya, iya. Berarti kalau merek Raja berarti kadar air rata-rata 30-35 sama dengan paritas lain lah, kompetitor lain Sama rata-rata. Bapak semuanya. Kalau kita turun di bawah, turun di Sama sini itu harganya. acaranya sama Bapak. Iya, ya. Memang benar kalau pertumbuhan batang kayak R7 Gold itu besar-besar, Pak. Ini Iya. kami baru mencoba, ya untuk itu para petani daerah kami sudah senang karena ngeliat pertumbuhannya itu dibandingkan dengan merek-merek lain, lebih besar kita batangnya dan daunnya. Iya, Itu. Pak. Dari situ Pokoknya mereka sudah kalau tertarik, hanya mengharapkan ini untuk saja Pak, bobotnya ini saat ini kami menunggu. menunggu, iya. Mm-mm. Memang kalau untuk petani yang pertama itu sudah aman dari bule itu saja sudah senang, Bapak. Iya, iya. Apapun jenisnya jagungnya. Nanti kalau meskipun hasilnya begitu tinggi, tapi kalau memang tanamnya susah, kena bule ya zong sama saja kita Iya, malah kotor juga. iya. Makanya meskipun benih kita kelasnya kelas sedang, tapi yang penting itu untuk satu tahan busuk, tahan bule, kita tetap menang lah Pak hasilnya. Iya, iya. Iya. Ya. Ya, terima kasih banyak Pak Samsul. Ya, sama-sama Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Luar biasa tadi dari Pak Arifin dan Pak Mahrojahan untuk pertanyaannya, dan ini bisa kita aplikasikan di daerah. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Waktu kita sekitar 5 menit lagi, kita akan padakan. Boleh bertanya di ruangan chat juga, silakan. Oh ya, ini maaf kawan ada masukan dari saya untuk yang tanam benih raja apapun jenisnya. Nanti kalau spray nutrisi atau fungisida atau inseksida jangan lupa untuk pakai perekat yang bagus ya. Karena kalau kita nggak pakai perekat itu mubadir. Karena di dalam tanaman jagung, di daun jagung sendiri atau stomata itu kan ada lugut semacam lugut. Nah, kalau itu kita nggak pakai perekat maka nggak akan tembus ke pori-pori. Jadi jagung itu wajib dan harus pakai perekat yang bagus, yang tembus ke stomata. Kalau dites di daun talas itu tembus daun talas, itulah gunanya perekat. Kalau kita nggak pakai perekat sebagus apapun nutrisi, inseknya percuma, kurang tokcer, karena di situ ada pelindungnya sendiri di daun jagung itu sendiri. Kalau Izin Pak Samsul, untuk stomatanya itu dia terbukanya sampai jam berapa Pak Samsul? Biasanya pagi Bapak, pagi ya, mulai pagi sampai jam 9. Jam 9. Terima kasih. Menarik ini, silakan. Menarik sekali ini. Jadi pakai perekat ya Pak Samsul ya untuk. Iya Pak, itu wajib pakai perekat. Untuk sebenarnya untuk spray Pak Samsul ya. Untuk teknik spray pun ada tekniknya juga sih. Kalau kita spray juga spraynya kita bagusnya sih dari bawah ke atas karena stomata kan ada di bawah. Siap. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Silakan Pak Arifin, ada mau tanya lagi? Ya, untuk di-spray kalau waktu sore hari bisa juga kan Pak Samsul? Terbuka bisa, Pak, juga bisa. Nanti sekitar tengah 4 sampai malam itu. Iya. Nah, untuk campurannya apabila kami campur pestisidanya obat ulat misalnya emasil, ya, itu kita campur dengan
pupuk seperti NPK daun atau sejenisnya plus perekat tidak masalah Pak, sesuai Aman, pengalamannya ya. aman. Maksimal kita ngeracik obat itu 4 kawan. Artinya nggak boleh lebih dari 4. Misal perekat ya ta. Artinya nanti ada untuk masa pertumbuhan seperti kita nanti waktu usia 0 sampai 35 kita pakai bunyinya, kita pakai untuk awal-awal kita pakai antrakol. Iya. Kalau lahan yang asem-asemen itu kita pakai antrakol, karena di antrakol sendiri sudah ada zinnya. Kita pakai antrakol sama ultradapnya sama asam aminumnya. Ultradapnya kita kasih untuk masuk usia sekitar 12 itu kita kasih 3 sendok saja. Untuk asam aminunya kita kasih 35 sampai 50 mili. Dan untuk perekat jangan banyak. Kalau perekat bagus cukup 10 mili saja. Iya. Untuk keduanya nanti juga seperti keduanya ya nanti kan nyeperikan tergantung kondisional lah. Kita membuat kondisional. Oh ini kelihatannya kok ada penyakit ya, tapi nggak bisa ditemukan harinya. Cuma kita harus pandai-pandai untuk melihat tanaman kita. Jadi oh ini waktunya spray nih. Ini kok ada tanda-tanda hama ya, ulat ya atau jamur ya, kita aplikasikan. Sekalian kita aplikasi nutrisi sama perekatnya juga. Kalau ada ulat ya kita kasih injeknya. Itu saja. Nanti sesuai fasenya. Nanti kalau sudah masuk umur 35 kita masukkan MKP-nya. Kita kasih 4 sendok ya. Atau 3 sendok nanti kandang filenya kita kasih 2 sendok. Di rolling nanti 45 kita kasih KNO kristal 4 sendok. Di rolling lagi nanti. Nanti terakhir usia spray kita 75 atau kita 70 hanya kita kasih KNO kristalnya, kita kasih full dosis, kita kasih 6 sendok atau 5 sendok, kita tambahkan bigasnya 20 sampai 30 tetes atau GA3 yang lagi baru panen itu 1 tablet 1 saset ya kan. Nah itu full dosis nanti biar tongolnya besar, nanti bobotnya mantap, nanti bulirnya mengkilap, kemerahan, biar bobotnya juga bagus kawan. Iya, terima kasih Mas Samsul. Ini Pak KNO-nya dengan MKP di Pak ya, bisa dicampur Pak ya. Gimana Pak? Pak Samsul izin. Tadi KNO dengan MKP-nya di rolling Pak ya, bukan dicampur. Iya. 1 kali penyemprotan. Dicampur juga bisa, asal kalau di mik atau dioplos, kalau KNO bisa sama MKP. Tapi nanti kalau ada kalsium nggak usah. Nanti kalsium itu juga sama MKP, tapi kalsium tidak bisa dengan MKP. Nanti tidak senyawa atau nanti gumpal. Seperti halnya ultradap dengan magnesium, itu juga nggak bisa, nanti gumpal. Oke, luar biasa sekali diskusi kita pada malam hari ini. Kita sangat apresiasi sekali kepada narasumber kita pada malam hari ini. Closing statement dari Pak Ketum. Karena waktunya kita sudah larut, jadi kita juga padakan untuk sesi tanya jawab dan diskusi. Pak Samsu Arif, terima kasih sekali untuk sharing kita pada malam hari ini ya Pak. Ya Pak, ya. Kita juga banyak ilmu dari beberapa teman-teman kita yang di Raja dengan menggunakan benih Raja. Pak Ketum. Halo Pak. Monggo closing statement Pak. Iya Pak Irfan. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Samsul sudah hadir di rutinitas kita itu setiap hari Rabu Pak. Sebenarnya ini digeser ke malam Minggu. Kemudian kita minta sama Pak Irfan ya sebagai direktur operasional Tanimat, ini kita harus rutin membuat temu pelopor dan bimbingan teknis Pak.
Siap. Nah, inilah keunggulan kita dalam mendampingi petani. Jadi kita bukan hanya jual benih, Pak. Kita jual benih, kemudian kita dapat duit, petaninya ada masalah, kita nggak mau tahu urusan mengenai petani. Nah, kita rubah pola itu. Sekarang kita membimbing petani lewat tenaga-tenaga ahli yang hebat seperti Pak Samsul. Kemudian ada praktisi lain, nanti ada Bima yang akademisi di sektor jagung. Nah, saya minta kepada rekan-rekan yang lain, ayolah kita bergabung dalam ekosistem ini untuk membangun bisnis bersama. Tadi sudah dijelaskan, di sini bukan hanya beli benih, di sini ada sharing profit. Nah, sharing profit itu apa? Jadi semua pelopor, semua nanti pembelian benih itu tidak boleh lewat personal, tapi langsung lewat pelopor. Nah, pelopor ada sharing profitnya. Apa sharing profitnya tadi dijelaskan Ibu Keisha. Jadi di MT2 ini kita siap-siap, itu di bulan 3, MT2. Dan saya minta dengan Pak Irfan, kita harus lebih gencar lagi, Pak. Memberikan edukasi. Jangan berhenti. Kenapa? Kita adalah perintis, bukan pewaris yang hanya menikmatin hasil, Pak. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Pak. Kembali Mbak Keisha. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum acara berakhir, kami ada sesi dokumentasi. Jadi silahkan Bapak Ibu diharapkan untuk menyalakan kameranya, karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Baik, silakan Pak Ali dipandu, Pak. Oke, baik. Untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama, maka sampailah kita pada penghujung acara, yaitu mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga dengan adanya acara JPPN Planner terkait temu pelopor JPPN dan agronomi spesialis Raja ini senantiasa bermanfaat bagi kita semua dan dapat membawa perubahan yang lebih baik. Saya Keisha selaku pemandu acara mohon pamit undur diri dan saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir. Sampai jumpa di acara JPPN Planner berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Samsu Arif. Terima kasih Pak